Keluargaku terbaring di peti. Ayah dan 8 kakakku gugur. Tunya pria tersisa. Kerajaan tiba. Wangsa Zhenbei penuh kesetiaan. Hati raja terharu, tapi utara tak boleh tanpa panglima. Negara tak boleh tanpa pertahanan. Limu ditunjuk memimpin pasukan Zhenbei. Perintah. Raja prihatin pada para nyonya yang ditinggal. Perintah khusus. Boleh ikut pulang ke ibu kota. Sungguh beruntung kalian. Burung habis. Busur disimpan. Tiang. Kurang ajar. Suami dan mertuaku belum dingin. Kalian berani meremehkan keluarga Xiao? Benar! Mau rebut kekuasaan dan bawa kami? Langkahi dulu mayatku! Apa? Kalian mau memberontak? Itu dosa besar seisi keluarga. Sasisi keluarga. Semua pria Xiao sudah gugur. Mana ada keluarga lagi? Apa berani maju? Darahnya tumpah di sini. Berhenti mulai hari ini. 8 kakak iparmu kuserahkan padamu. Kusuruh kau nikahi mereka. Lanjutkan keturunan keluarga Xiao. Kusuruh kau. Kul 9 istri sekali. Pikul Kanda apa ini? Nenek! Anda! Nenek bicara apa? Suamiku belum dingin. Masa kau bicara seenaknya? Penghinaan bagi suami kami. Kalau begitu, ini penghinaan untuk kami. Jangan terhadap keluarga Pendrawan. Woi, Tunik! Terlalu sedih. Dia itu semua orang sakit yang mudah tumbang tak bisa angkat apapun. Masa? Dia bahkan tak pantas menyemir sepatu kakakku. Kara, aneh. Napas adik ke-9 hari jauh lebih tenang dari biasa. Ini langkah berisiko, juga langkah taruhan. Kita mempertaruhkan nama baik 8 wanita demi satu harapan terakhir keluarga Xiao. Langkah ini terlalu kejam. Hari ini sungguh membuka mata. Istana Zhenbei memang beda dari yang lain. Kak wafat Adi mengga. Kalau tersiar, pasti jadi bulan-bulanan omongan orang. Para nyonya sebaiknya segera kembali ke ibu kota bersama kami. Yang Mulia Maha Pengasih pasti akan mencari tempat yang layak. Ini mau apa? Mau apa kau? Aku ini mewakili Yang Mulia. Cek soal titah ini. Itu bikinan Perdana Menteri Qin Song, kan? Kau menuduh sembarangan. Berani sekali. Titah kerajaan itu suci. Tak boleh kau perkirakan seenaknya. Berani atau tidak, nanti saja dibahas. Aku penasaran kenapa Perdana Menteri Qin bisa bikin titah penuh celah. Cila! Berani kau meragukan kerajaan. No, don't. Cuma bicara apa adanya. Pertama, keluarganya harus berkabung 100 hari. Boleh urus urusan militer. Oke, kau bawa titah yang tak jelas maksudnya untuk merebut tanda kekuasaan militer. Itu mau menjerumuskan Yang Mulia dalam kutukan sepanjang masa. Kedua, Zhenbei oleh mendiang kaisar, dan tanda panglima juga pemberian kaisar. Lihat tanda, lihat raja. Menarik tanda panglima dan menunjuk pengganti harus ada surat kaisar baru dan dokumen militer. Ketiganya lengkap. Baru bisa serah terima. Si sakit ini kenapa? Ketiga, Perintah kerajaan bilang 8 kakak iparku dibawa ke ibu kota. Diurus oleh Kementerian Ritus. Anjing! Sungguh menarik. Apakah memberi rumah dan gelar kehormatan? Ini. Atau dipenjara di istana. Tanya merawat sebenarnya tahanan. aku dah. Suatu hari Yang Mulia meredakan amarah rakyat. Mencari kambing hitam. Kepalamu yang jadi sasaran. Kepala Kanselir Qin. Aku. Saat kami tidak sengaja melanggar perintah kerajaan.
Ini bertentangan dengan aturan leluhur. Kami tidak berani kemurahan hati kerajaan. Kalau menurut Tuan Muda ke-9, harusnya bagaimana? Kami mau patuh pada kehendak yang mulia. Mohon Tuan Kasim sampaikan pada yang mulia. Beri keluarga Xiao waktu berkabung 100 hari. Ide bagus itu. Tuan Muda 9 ada benarnya juga. 100 hari lagi jaga dirimu. Cepat pergi. Pomeranian Mak Kali. Dia serigala lapar yang bangun. Naga muda keluarga Xiao akhirnya membuka mata. Pintu. Kemari. Ya, Nenek. Dia bertaruh aku ini besi tua atau pedang tajam. Angkat kepalamu. Aku bertanya padamu. Dia memaksamu. Bagaimana menurutmu? Jujur saja. Kalau ada dusta, lebih baik aku pukul mati kau. Daripada kau menghancurkan nama keluarga Xiao. Nenek. Nenek percaya pada cincin? Maksudmu apa? Maksudku, langkahmu sangat dan sangat kejam. Ayah dan kakakku, bukan Zhenbei kehilangan pemimpin keluarga Xiao sekarang. Jadi incaran para bangsawan. 8 kakak ipar mewakili 8 kekuatan. Menteri perang, saudagar terkaya, darah asing, rumah hampir runtuh. Bersatu bisa bertahan berapa lama? Begitu raja memaksa atau membujuk, siapa yang bisa menepati janji? Mereka tak hanya membawa orang terakhir keluarga. Kurang ajar! Mereka janda pahlawan. Berani kau menuduh mereka? Kesesian itu mahal. Makanya kau paksa aku menikahi 9 istri, mengikat mereka di kapal keluarga Xiao yang bocor ini. Satu naik, semua ikut naik. Satu jatuh, semua ikut jatuh meski Kau tetap diam, karena dengan begitu Keluarga Xiao pun perhitungan sudah kubaca. Langit masih adil. Zaner, kau lihat. Keluarga Xiao masih punya harapan. Hanya iblis yang bisa lawan iblis. Ini perintah Panglima Zhenbei. Dan ini diwariskan kakek ke ayahmu. Dan ayahmu seharusnya memberikannya ke kakakmu. Dengan token ini, kau kuasai harta, keuangan, dan personel istana. Semua orang Xiao di pasukan utara patuh padamu. 8 kakak iparmu, semuanya hebat dan angkuh. Pertama keras, keempat pemarah, ketiga pendiam. Aku bisa mengikat mereka dengan nama baik, tapi menaklukkan hati mereka dan membuat mereka rela membantumu, itu urusanmu sendiri. Hormatan keluarga Xiao, nyawa 300.000 prajurit, dan masa depan 8 kakak iparmu, beban terberat di dunia ini. Kulnya. Nenek, lihatlah. Mulai hari ini, tanggung jawab keluarga Xiao kupikul sendiri. Keamanan istana kupimpin penuh. 8 kakak iparmu akan kulindungi sebisaku. Dalam 100 hari, jika aku gagal mengangkat keluarga Xiao dari lumpur ini, Mereka yang membunuh ayah dan kakakku membayar darah. Aku Chen siap menyerahkan kepalaku. Oh, adik ke-9. Di depan itu kamp utara. Masih ada waktu untuk Kakak sebaiknya pergi. No, don't. Elit terbaik, kavaleri hitam, dan pasukan penyerbu. Para jenderalnya semua veteran dari medan perang. Mereka hanya hormat pada yang kuat. Kini Panglima gugur. Jauh di dalam, para prajurit itu sedang geram. Kau datang dengan lencana nenek. Bagi mereka itu cuma lelucon. Kau akan dihina, dan itu memalukan keluarga Xiao. Hai Parvina, ku memang terlihat seperti lelucon sekarang. Tapi percayalah, kadang membunuh tak perlu pedang dan menjinakkan. Perlu kambuk kakak ipar, biarkan aku masuk ke kamp. Apa izin? Bunuh saja! Aku. Oh, Nyonya Muda! Nyonya Muda, kebetulan sekali. Para jenderal sudah menunggu di tenda utama. San!
Kami tak mau tunduk. Lebih baik kami berontak dari Xia ini. Nonsense! Pangeran tua gugur di medan perang. Istana malah mau ambil alih pasukan. Baik aku berontak. Benar. Serbu ibu kota. Tanya raja itu apa hatinya sudah dimakan anjing. Tuan Muda 9 yang cuma bisa baca buku itu. Ngapain dia kesini? Kakak ipar, antarkan aku. Nyonya. Oh, bukankah ini Tuan Muda 9? Ngapain ke markas? Leili, jangan kurang ajar. Kurang aja. Gur, bocah ini cuma bisa bersajak. Apa dia bisa bertarung? Kalau enggak, pulang saja ke istana. Jangan ganggu aku. Keluar. Bu. Kakak ipar menyuruhku ke sini. Ah, berani-beraninya kau. Kamu berani pukul aku? Ayah dan kakak gugur, kalian di sini ngapain? Mabuk dan mengamuk. Ini yang disebut benteng baja. Balas dendam. Sampah. Ku langsung lawan suku serigala hitam. Lawan? Jia. Kau mati siapa jaga Yanmen? Balas dendam ayah dan kakak. Itu perbuatan pengecut. Prajurit sejati. Mengusap darah dan terus mengasah pedang. Lihat aku. Apa keluarga Xiao sudah habis? Aku Xiao Chen masih di sini. Selama aku masih hidup, era istana tak akan tumbang. Semua bangkit. Asah pisaunya. Aku ajak kau bunuh orang. Kalau merasa tak berguna. Pergi sekarang! Pasukanku tak mau pengkekat! Perintah Panglima ada di sini. Semua prajurit dengar. Aku Leyue, hormat pada Tuan Muda. Hormat pada Tuan Muda. Diri semua. Tuan Muda! Salah! Hukum aku! Kami. Hukum. Dendam ayah dan kakakku belum lunas. Tembok Beijing belum ku pertahankan. Tak ada waktu untuk permainan minta hukum ini. Prajuritku boleh gugur, boleh berdarah, tapi tak boleh berlutut jadi pengekat. Diri semua. Sap. Sampaikan. Mulai hari ini, aku pindah ke markas. Sebulan ini, makan dan tidur bersama kalian. Kalian tidur di mana? Aku di situ. Kalian latihan apa? Ku ikut latihan itu. Dalam markas. Kata Tuan Muda. Hanya saudara seperjuangan. Xiao Chen. Jangan, Tuan Muda. Ini tak bisa. Tubuhmu. Di Gemah ini kami semua orang kasar. Dingin membeku. Makan biskuit keras. Tidur di barak bocor. Anggit. Kamu tahu. Yang paling parah latihan. Bukan main-main. Satu rangkaian jurus saja. Prajurit baru langsung jatuh berani. General Lei benar. Tuan Muda, Anda itu berharga. Tulang punggung pasukan Zhengbei. Berani ambil risiko. Tuan Muda pikir lagi. Mohon Tuan Muda. Adita, kamu tahu nggak apa yang kamu omongin? Ini bukan halaman belakang istana. Ini bukan main-main. Kamu bisa mati. Kalian pikir, ku ini cuma iseng atau main-main? Leili, kamu barusan bilang, aku nggak bisa bawa kalian balas dendam kan? Kamu benar. Jenderal yang belum pernah berdarah bareng prajuritnya, makan tidur bareng, gak berhak suruh mereka maju perang. Aku mau tahu, prajuritku, bagaimana batas mereka? Kelebihan mereka? Apa keahlian mereka? Yang lebih penting, mereka juga harus kenal aku. Tahu pemimpin mereka itu orang macam apa? Mereka harus lihat sendiri. Nanti bakal bawa mereka hancurkan istana suku serigala hitam. Dan putar kepala mus buat jadi pispot. Dia cuma pengecut yang sembunyi di belakang dan cuma bisa bicara. Mereka harus tahu, aku Xiao Chen. Rela turun ke neraka bersama mereka dan berani membawa mereka bangkit dari sana. Di seluruh pasukan. Siapa yang melatih prajurit baru? Lapor Tuan Muda saya Zhao. Bagus. Mulai besok pagi. Aku jadi prajurit baru, paling biasa di bawahmu. Kau harus melatihku dengan standar terkeras. Kalau tidak, hukum militer berlaku. Tuan Muda ini
Ini tidak bisa. Bisa mematikan. APA, perintahku tidak berlaku lagi. No, don't. Alan, takut apa? Sampaikan perintahku. Mulai besok semua perwira di Kamp Utara. Latihan prajurit baru bersama Tuan Muda. Siapa yang berani malas, aku cabut kepalanya duluan. Benar, ikut Tuan Muda. Gas, cuma latihan. Siapa takut? Siapa ikut Tuan Muda susah senang. Kakak I怕. No, don't. Jangan melihat. Kamu sudah gila. Mau mati? Cuma demi omongan pantas. Jangan. Panggil dokter. Militer. Kalau tersiar kabar, Panglima baru langsung tumbang setelah bicara besar. Pasukan ini bubar total. Masih juga jaga gengsi di saat begini. Ini bukan gengsi. Harga diri. Tolong. Cari kakak ipar di istana. Diam. Lihat, adik tiba-tiba begini. Gimana? Adik hendak beban pikiran berat. Memicu penyakit lemahnya. Darahnya balik arah. Singkatnya, otaknya bekerja terlalu cepat. Tubuh rapuh ini tak sanggup mengikuti. Gimana? Bukan latihan, itu bunuh diri. Dik, kakak ipar. Lari 2 putaran saja bisa bikin kamu mati mendadak. Sekarang juga pulang dan istirahat. Kalau aku nggak pulang. Kalau gitu aku siapkan peti mati buatmu. Dasar! Ki yang ke-9. Jurus 13 jarum Shen pasti bisa sembuhkan penyakit ringan ini. Dari siapa kamu dengar? Gak penting. Keluarga Xiao nggak bisa tanpa. Kakak ipar juga nggak mau lihat keluarga Xiao bubar, kan? Mau menyawa. Ya aku. Ini pil tempes tulang. Keras. Efeknya hilang, sakitnya berlipat ganda. Dan umurmu akan terkuras. Makasih kaki Pak atas restunya. Tukar nyawa demi 1 hari kuat. Penting. Kakak ipar, keluarga Xiao nggak boleh terkubur badai salju ini. Daripada hidup pengecut lihat musuh bersorak. Kupilih api paling membara. Aku Xiao Chen berdiri mati. Nggak akan berlutut hidup. Bangun semua, cepat! Perintah Tuan Muda, kumpul di lapangan sebelum subuh. Siapa terlambat, hari ini tak dapat sarapan. Gila ya, segini pagi matahari aja belum terbit. Tanya Tuan Muda ke-9 datang, cuma pura-pura rajin. Pakai mantel tebal. Omong 2 kata, kita yang kedinginan di luar. Tuan Muda beneran mau pakai ini? Ini nggak tahan dingin. Angin aja langsung tembus. Banyak omong, jauh maju. Siap! Sesuai rencana tadi, Mak. Mulai anggap aku prajurit baru. Jangan perlakukan aku sebagai... Kalau ketahuan kau melonggar. Luar gerbang Yanman jadi san. Semua siap! Gimana, San? Lari 20 putaran keliling lapangan. Yang nggak selesai, sarapan dan makan siang dicabut. Oh, 20 putaran. Pelatih Xiao gila ya, ini bisa bikin mati orang. Dingin banget. Lihat apa Tuan Mudanya lari? Kalau kaki kalian nggak patah, lari sekarang juga! Tuan Muda, terima kasih. Istirahatlah. Tuan Muda. Sarapan. Mau makan apa? Tuan Muda yang sakit-sakitan ini lebih kejam dari jenderal manapun. Tuan Muda, sebaiknya Anda ke tenda utama. Nyonya menyisakan bubur daging untuk Anda. Ambil nasi. No, don't.
Nya busuk sampai ke akar. Para prajurit harus punya tenaga untuk bertarung. Boo Woo. Oh, bukankah ini pahlawan kita, adik ke-9? Bagaimana rasanya makan sederhana dibandingkan istana? Kak kelima. Ini hasil kerjamu di log... Adik ke-9 menuduhku. Aku mau tanya, bagaimana bisa masak tanpa beras? Uang dari udara. Kakak ipar, ku nggak menyalahkan. Cuma mau ajak kamu bisnis. Bisnis. Dick, kamu bisa bisnis. Kamu cuma bisa boros. Uang. Bisa bikin uang. Kembang setiap mas kawin. Jadi untung berlipat. Kau dengar soal obligasi perang. Kasih apa? Anggap perang ini bisnis terbesar. Kita nggak punya uang. Di saudagar kaya banyak. Kita jamin dengan nama kerajaan. Pinjam uang mereka. Kalau menang, bayar 2 kali lipat dari jarahan. Itu namanya obligasi. Keluarga Xiao yang goyah, itu sama aja buang-buang kecomberan. Keluarga Xiao yang goyah. Itu cuma pandangan mereka sekarang. Kan buat mereka yakin. Xiao tetap Xiao. Idenya bagus, tapi kamu tahu keadaan kita. Kita kekurangan pangan. Salah terbisa. Saya yakinkan semua orang kita mampu. Kita harus selesaikan masalah ini dulu. Tuan Muda Jiu pasti tahu. Semua kepercayaan itu berdiri di atas kekuatan militer yang kokoh. Apa ini? Modal pertama untuk memulai bisnis besar ini. Namanya alat penyuling. Mengubah arak asam murahan dari militer menjadi cairan yang lebih pedas dari pisau dan lebih hangat dari api. Aku menyebutnya Xiao Gao Zi, kakak ipar. Kau lebih paham dariku. Di utara yang membekukan air, segelas arak keras ini bisa ditukar dengan berapa banyak ternak. Berapa banyak emas yang bisa digerakkan. Bisnis ini, kau mau ambil atau tidak? Adik Jiu, kalau benar seperti yang kau katakan bisa berhasil, ini memang cara tercepat untuk menghasilkan uang. Bisnis ini aku ambil. Tapi, saudara tetap harus hitung jelas. Setelah kurangi modal, aku minta 30% dari untung. Tidak minta 1% pun. Uang di tanganmu lebih berguna daripada di tanganku. Aku hanya ingin anak buahku dalam sebulan. Makin setiap hari. Ini semua bisa lawan. Bagus. Semua bisa lawan musuh, sepakat. Kalau kamu bisa keluarkan benda itu, bukan cuma daging. Mau daging naga dari langit pun, kakak usahakan. Dick! Jangan sentuh dia. Lanjut. Kak, cepat cari cara selamatkan dia. Itu semua bagiku bukan apa-apa. Banding dendam ayah dan kakak. Dan deritaku ini masih terhitung kecil. Kakak ipar. Cara yang bisa ubah total tubuhku. Andalkan obat terus bukan solusi. Lain kali. Belum tentu seberuntung ini. Tahu satu cara. Keluarga Shen punya resep kuno. Tak menyembuhkan. Hanya menukar nyawa. Tukar nyawa namanya. Rebusan hidup sesudah mati. Dia akan menguras semua potensi. Menghancurkan setiap tulang. Setiap tetes darah. Buatmu menderita di ambang kematian. Bangkit setelah hancur jika berhasil. Kamu akan lahir kembali. Darah dan napas sekuat naga. Tak lagi diganggu penyakit. Tepe. Proses ini 1000 kali lebih menyakitkan dari sekarang. Ratusan tahun tak ada yang berhasil. Mereka semua gagal. Ada yang pingsan dalam siksaan. Ada yang pertahanannya hancur total. Menjadi cangkang tanpa keyakinan. Ipar, kapan ramuannya siap? Xiao Chen, kamu sudah gila. Kak ipar bilang, ini nyaris mati kalau dirawat baik-baik kamu bisa hidup. Keluarga Xiao sudah kehilangan banyak pria. Boleh kehilangan yang terakhir. Hidup.
Hidup seperti anjing yang dikurung di belakang. Melihat kalian para wanita berjuang. Atau melihat Shinsong si bajingan itu menguliti tulang keluarga. Xiao, satu persatu jadi lauk. Kakak ipar. Lebih menyakitkan daripada mati. Kak ipar. Ramuan ini aku minum. Kalau sudah memutuskan, aku siapkan sekarang. Ramuan ini sangat keras, harus direndam selama 49 hari berturut-turut. Kalau 1 hari saja terputus, obatnya akan berbalik arah. Dewa pun tak bisa menolak. Aku punya syarat. Katakan. Pengobatan harus tiap malam. Setelah jam 9. Sebelum jam 3. Sebelum fajar. Seburuk apapun kondisiku, kau harus buat aku berdiri. Bisa berlatih di lapangan. Kamu sudah gila. Ramuan ini terlalu keras. Kalau pelan-pelan mungkin masih ada harapan. Tapi kau memadatkan kekuatan yang menghancurkan tulang. Dalam 4 jam efeknya memuncak. Obatnya seperti banjir bandang. Langsung menghancurkanmu. Kau akan mati kisah kita. Boleh tumpah. Siang hari, aku panglima muda. Kalau besok mereka lihat aku tak berguna, bukan langsung hancur. Aku ingin mereka lihat. Ku Xiao Chen itu kuat. Oh, it hurts. Selama tak membunuhku, anggap saja garukan. Baik. Aku racik obatnya, kakak ipar adik. Siapkan bak mandi air panas. Lagi pula, cari sebatang kayu. Buat apa itu? Buat dia gigit. Biar saat sakitnya puncak, dia tak menggigit lidahnya sendiri sampai... Kematian! Masuk ke air. Gigit kuat. Tambah api. Masih nambah. Ini hyper mendidih. Tambah lagi. Tambah lagi bisa mati matang dia. Kalau panasnya kurang untuk obatnya, balik menyerang dia. Tambah. Jad, obatnya luar biasa. Ujian zona obat ini pasti bisa kulewati. Stop it! Ya selamat. Tuan muda tadi malam istirahatnya gimana? Lumayan. Ini. Hari ini latihan dasar, pedang dan formasi. Mulai saja. Semua keluarkan pedang. Jurus 1 tebas. Jurus 2 pinggang. Jurus 3 tusuk. Tuan muda, gerakanmu sudah standar, tapi tenaganya masih perlu diasah. Ini butuh waktu, pelan-pelan saja. Benar juga. Ini. Kau sekeras ini demi apa? Demi bertahan hidup. Bertahan hidup. Kau terus begini, kau akan mati. Kalau tidak, mati lebih cepat. Tazo, menurutmu keluarga Xiao sanggup bertahan berapa lama? Aku tahu kau meremehkanku. Menganggapku cuma sarjana lemah yang pandai bicara. Tapi, kakak Kipak. Perang tidak dimenangkan dengan semangat saja. Aku harus tunjukkan ke pasukan bahwa aku bukan pengekat yang bersembunyi. Aku harus berdiri di depan mereka. Tarung bersama mereka. Baru mereka mau patuh pada. Kau tidak takut benar-benar tuh? Takut. Tentu takut. Banding hidup penuh hina. Ku lebih takut mati tanpa arti. Tuan muda, istirahatlah dulu. Tuan muda hebat. Tuan muda, beristirahatlah. Tidak usah, lanjut latihan. Latihan hari ini cukup sampai di sini. Kau sudah lakukan lebih dari cukup. Siap. Rat. Oke, keluarkan dia. Sampai di sini dulu, lanjut besok. Kamu nggak takut akibatnya? Takut, tapi aku lebih takut kehilangan harga diri. Komandan, hari ini lihat kami latihan saja. Kondisi Anda. Perlu. Gas. Adik.
saja. Lanjut. Komandan, aku nggak sengaja. Di medan latihan nggak ada sengaja atau enggak? Bagus sekali, ulangi. Kalau terus begini, 10 hari lagi, obat termahal pun gak akan bisa menyembuhkanmu. Tahu kondisiku. Tubuhku lebih baik dari kemarin, kan? Berhasil! Adik! Benar-benar berhasil. Aku minta pengrajin bikin semalaman sesuai gambar. Arak keras jadi minuman surgawi. Luar biasa! Ini benar-benar arak yang hebat. Adik, dengan ini kita pasti bisa sukses besar. Kalau sampai keluar gerbang, bisa ditukar kuda dan ternak. Ransum kita selamat. Kakak ipar, ini baru langkah pertama. Wadah yang lebih besar. Wadah? Dirikan perusahaan atas nama istana. Namanya Perusahaan Dagang Utara. Cuma jual arak. Saya seluruh perdagangan di utara. Dik, kau mau melawan semua pedagang di utara. Makanya aku butuh kau kakak ipar. Ku ingin para pedagang tahu. Yang ikut aku mati. Yang melawan aku mundur. Prajurit, kita makan daging tiap hari. Semua dapat baju baru. Bagus. Dik, urusan ini aku ambil. Maharku jadi modalmu. Dia kenapa? Dia menemukan hal yang lebih bermakna dari sekadar dagang. Kau benar mau lakukan ini? Prajurit saja tak bisa kenyang. Mau bertarung pakai apa? Semangat saja tak bisa mengisi perut. Bisa menahan dingin di medan. Dirikan perusahaan dan bersaing dengan pedagang itu bukan cara keluarga. Karena keluarga jenderal membiarkan prajurit kelaparan demi julukan setia yang mulia. Begitu, kakak ipar. Zaman sudah berubah. Tahan hidup itu satu-satunya. Ini pil sambal. Memulihkan tenaga tapi tak menyembuhkan akar masalah. Ujian malam ini akan lebih berat dari kemarin. Bersiaplah. Kakak ipar, tolong kau. Sebagai istri pertama malah, jadi tak berguna perlengkapan seperti ini. Bisa jaga benteng. Pawang dari Kompi 3 tadi malam sakit kedinginan di menara. Logistik dan baju hangat belum datang. Musim dingin ini bagaimana? Komatan yang kujaga. Salahkah? Makan malam ada daging. Apa? Jangan berkent. Benar, perintah Tuan Muda. Kau hebat, Tuan Muda Jaya. Semua dapat! Berian Tuan Muda! Kau Tuan Muda Jaya, Tuan Muda Jaya. Wangi, enak sekali. Lama tak makan seenak ini. Tuan Muda, semua ada harapan. Budi Tuan Muda akan kami ingat selamanya. Tak akan kami sia-siakan. Semangat tak mengisi perut. Tahan hidup itu hukum utama. Beijing, ku bangkitkan. Adik ke-9, kau mau lanjut? Direktur Wu, menurutmu, antum tanpa kerja. Tempus rintangan ini. Tempus. Yang luar biasa. Keteguhannya, tanding. Aku akan bangkit di sini. Tan yang Kekuatan, kiannya kembali. Ini baru langkah pertama. Lukanya sudah mengering. Cepat sekali sembuhnya. Tuan Muda celaka. Ada apa? Konvoi arak kita di pos 30 li di luar kota dihadang sekelompok orang. Berani-beraninya merampok Barang dijarah habis. Anak buah juga banyak kena. Kepala toko uang terluka parah. Maring tak. Keterluan. Ini tak bisa dimaafkan. Bagaimana dengan pemerintah? Lapor polisi bersih. Bupati itu nyuri cisu. Katanya cuma perampok. Perampok. Berani sentuh konvoi istana. Itu ulah serikat Xinhai.
Mereka monopoli arak. Karena itu memutus sumber uang mereka. Bahkan orang istana pun berani mereka ganggu. Kan mengumbar ini. Kalau kita kerahkan pengawal, Chinsong dapat alasan. Mereka pikir kita cuma bisa diam. Aku tak bisa. Beri aku 50 prajurit. Bisa redakan amarah tanpa kekerasan. Kerahkan pasukan. Itu bukti untuk Chinsong. Lalu gimana? Sudahlah. Dalam kamusku, tak ada kata menyerah. Lupa. Di mata semua orang, masih pangeran 9 yang tak berguna. Bangsawan yang tak terduga. Orang ke pasar, tuntut keadilan. Masuk akal kan? Kamu lihat drama. Ku beri mereka petunjuk. Kau gak diam kan? Aku sadar pikirkan. Di mata para pejabat aku ini apa? Orang biasa yang tak berdaya. Benar. Berubah setelah kejadian. Wajar, kan? Kau mau pakai citra itu sebagai tameng? Ya, itu perlindungan terbaik. Aku bawa pengawal untuk minta keadilan. Lagi pula ini cuma keberanian anak muda. Chinsong mau bikin masalah. Tak akan dapat celah pada kami. Jurus ini benar-benar jitu. Stop it! Komandan Lei, kalian mau pergi perang atau pamer barisan? Kenapa harus tegang begini? Tahu kalian bekas pengawal? Tuan muda, kita biasa jalan begini. Kalau punggung bungkuk, malu sama pasukan Zhenbei. Salah! Hari ini kalian bukan pasukan Zhenbei, tapi pengawal istana Zhenbei. Mengikut! Tahu artinya pengikut? Lihat. Aku cuma ajarkan sekali. Para prajurit polos ini. Suruh maju perang itu gampang. Suruh berpura-pura. Itu lebih susah dari naik ke langit. Perhatikan baik-baik. Lihat apa? Berani terus menatap tuan muda. Bakal kau rasakan. Minggir, rasakan itu. Yang ku mau memang begini. Tuan muda ini tiada tanding. Siapa berani halangi kegaranganku? Bahu rileks, langkah lebar, tatapan sombong dan meremeh. Kalau lihat pemandangan bagus, puji. Lihat orang bermusuhan, balas tatap. Lele, coba kau. Mau lihat apa? Hati-hati, aku! Kalian kayak rebutan harta karun. Kalau tak bisa tiru luarnya, pahami intinya. Ingat satu hal, besar apapun badan, sesulit apapun jalan, aku di sini menjamin kalian. Yang perlu kalian lakukan, tunjukkan keberanian yang tak terbendung. Saya masuk kota. Balik pintu berlimpah. Orang mati ketinggian. Tuan muda, bangunan merah 3 lantai di depan itu, kantor pusat Sihai di Yanmen Pass. Ini toko Joe si Kulas yang rampok anggur kita. Kaya banget ya. Sayang banget bangunan bagus begini nggak dihancurin buat bunyi. Henti. Mau apa? Berani halangi jalan tuan muda kami! Tanya dulu siapa tuan muda kami! Berani sekali kamu! Salah di Sihai! Bosan hidup! Apa? Itu tuan muda ke-9 dari istana Zhenbei? Pelan-pelan, pangeran dan 8 jenderal baru pergi. Tuan muda ke-9 ini stres, pikirannya udah nggak waras. Bawa pengawal bikin onar. Si Hai ini didukung orang besar dari ibu kota. Tuan muda ke-9 bakal celaka. Suruh bos kalian keluar. 1 truk anggur terbaikku dipinjam orang-orangmu di Sanshipu. Kok pinjam gak dibayar? Siapa ini? Marah banget. Oh, ternyata Tuan Muda Jiu. Kenapa nggak di istana? Tanah. Malah bikin ribut di tempat usahaku. Ini bukan tempatmu, Tuan Muda Jiu. Gak usah basa-basi, mana anggurku? Anggur apa? Tuan muda Jiu mungkin terlalu sedih sampai salah ingat. Kapan si Haitong pernah ambil anggurmu? Gak mau ngaku! Tuan, kita gimana? Kari! Cari! Di mana? Bongkar gedung ini! Cari patah demi patah! Kalau nggak ketemu, gali fondasinya 3 kaki! Saya anggurku bisa terbang! Xiao Chen! Coba saja ini! Hancurkan! Ya! Perintah Tuan! Bongkar gedung ini! Ayo, 我的前朝古董啊! Lama! Berhenti! Semuanya berhenti! Ini sudah keterlaluan! Ini lukisan asli Kuruso!
Hentikan mereka! Pukul sampai mati! Kalau ada apa-apa aku tanggung! Bagus, sir! Pergi! Bunganya masih kurang. Jangan makam-makam! Keuangan! Beta ini terdaftar resmi di istana! Kalian ini memberontak! Hukumannya pancung! Memberontak. Pauskian. Makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal. Cuma cari anggurku yang hilang. Kalau kamu nggak mau serahkan, Ya, aku cari sendiri. Cari barang itu kan pasti berantakan sedikit. Kok bisa dibilang memberontak? Kembalikan fakta! Anggur itu memang nggak ada di sini. Oh? Berarti kamu udah... Aku nggak ambil. Maksudku, di sini memang nggak ada barang yang kamu cari. Nggak ada. Kayaknya lantai 1 nggak ada. Li Ai Lai. Siap! Lo cari di lantai 2. Kalau nggak ada, lanjut ke lantai 3. Ingat cari sampai tuntas. Meski harus membongkar bangunan ini, jangan sampai ada satu sudut pun terlewat. Baiklah, Tuan Muda, teman-teman, naik! No, don't! No, don't! Tuan Muda Xiao, kakek, jangan dihancurkan! Kumohon, jangan! Kita bicara baik-baik ya, bisa kan? Kara baik-baik. Dulu kalian merampas aku saat melukai orangku. Kenapa nggak mau bicara baik-baik? Aku... Sekarang mau bicara. Telat, hancurkan terus. Hari ini kalau belum dengar bunyi 10.000 tael perak, gak ada yang boleh berhenti. 10.000 tael, berhenti semuanya! Tak! Masih ada hukum nggak? Tangkap semua bajingan ini! Kalau melawan, bunuh di tempat! Komandan Zhao, tolong! Xiao Chen ini gila, dia bawa orang mau bongkar si Haitong dan mau bunuh aku! Kau harus bela aku! Tuan Muda Xiao Chen, kau bawa orang rusak toko, itu hukuman mati! Bahkan saat pangeran tua masih hidup, kau nggak boleh seenaknya begini! Hukuman mati? Komandan Zhao, jangan menakut-nakuti aku. Ayah dan kakakku gugur demi negara. Keluarga Xiao penuh kesetiaan. Kakak iparku susah payah jualan arak buat nafkah keluarga. Di luar Yanmen pas dirampok. Orang-orang dipukuli sampai cacat. Aku lapor ke kantor. Mereka nggak mau urus. Aku cari Heidu buat minta keadilan. Mereka malah mau patahkan kakiku. Sekarang kau bawa pasukan masuk tanpa tanya. Langsung mau tangkap aku. Cogang! Aku, ini hukum siapa? Hukum siapa? Hukum Cogang? Atau hukum si pengkhianat Chinsong? Berani sekali! Kamu, Xiao Chen! Kau berani hina pejabat negara! Itu dosa besar! Tangkap dia! Tutup mulutnya! Barani. Wah, maju! Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung! Aduh, Cogang mau bunuh orang! Pasukan kota mau bunuh orang! Aku nggak mau hidup! Ya, Kak, buka mata kalian! Baru saja kalian pergi! Mereka sudah bully keluarga Xiao! Hidup ini nggak ada artinya! Tuan Muda 9, bangun dulu! Jangan merendahkan diri sendiri! Bangun! Ganti rugi! Komandan Zhao, jangan dengar omongannya. Kami benar-benar nggak ambil. Aku punya bukti. Ini surat pengiriman. Tertulis di sini. Anggur premium 500 guci, masing-masing 50 tael perak. Total 25.000 tael. Di pos 30 li, kalian rampok. Berapa itu dibuat dari emas? Itu cuma anggur biasa. Biasa apa? Ngaku sendiri. Komandan Zhao, tidak saksi lengkap. Kau mau tegakkan hukum. Kau lindungi dia sampai aku mati. Mungkin ini salah paham. Pasti ku selidiki. Demi memberi keadilan pada... Kalau kau selidiki semua sudah basi. Hari ini harus bayar. Kurang 1 sen pun aku tabrakan diri di sini. Hentikan dia. Kalau aku diam bisa. Anggur hilang, uang harus diganti. Bulatkan. 100.000. 2 peng in a pan. Ya aku memang merampok. Kenapa? Nggak mau bayar. Semuanya lihat. Bayar, tapi tak ada uang tunai. Apa?
Tulis surat utang, stempel dan sidik jari. Kirim ke istana dalam 3 hari. Kurang 1 tile. Aku bawa peti mati untuk melayat. Terima kasih, Komandan Jauh. Kawan-kawan, bubar! Pulang makan daging! Saya apa? Komandan, ini kau biarkan mereka pergi. Lalu, kau yang tangkap dia. Tuan Muda, kau tak apa? Lu keluar! Tuan Muda, kita kemana? Kembali ke markas? Kalau sudah berperan sebagai... mainkan sampai tuntas. Ayo ke kedai Zuisian! Hanya ada gadis cantik baru di sana! Tuan ini! Mau datang memberi dukungan? Tuan, kita benar mau masuk? Kenapa? Pengawal Lei mundur. Aku nggak takut. Cuma rasa tempat ini nggak cocok buat kita. Nggak cocok. Lupa kita sekarang siapa? Aku anak nakal. Kalian anak jahat. Anak nakal nggak main ke rumah bordel. Apa masih pantas disebut nakal? Masuk. Ingat. Hari ini kalian bukan prajurit, tapi kaki tangan. Semakin sombong, semakin bagus, paham? Siap. Suara pelan. Kalian pelayan, bukan teriak slogan. Silakan masuk, tuan-tuan. Pangeran ke-9 dari istana Shenbei. Itu si sakit-sakitan. Katanya dia baru saja menghancurkan si Haitong. Pangeran baru saja Dia sudah main ke sini? Wah, Tuan ke-9! Tamu istimewa, ruang atas, siapkan! Katanya ada bunga baru di sini. Siapa namanya? Nona Hongxiu, bintang kami! Pi! Orang! Di booking siapa? Putra Bupati! Tuan... Hongxiu! Sini! Temani aku minum! Tuan Zhao, kau nggak bisa minum. Banyak omong! Aku anggap kamu beruntung! Xiao Qian! Tuan Zhao, santai sekali. Peduli apa kau? Ini tempat suaku. Ngapain kau ke sini? Tanya Zui Xianlu ada bunga baru. Aku mau lihat kau. Xiao Chen, jangan keterlaluan. Aku yang datang duluan. Duluan. Di sini nggak ada urutan. Cuma siapa yang kuat dia menang. Kau... Oke, kenapa? Gak puas punya kemampuan pergi sana. Jangan ganggu mataku di sini. Suruh aku pergi, Xiao Chen! Kau pikir kau masih putra ke-9 Wang Fu? Ayahmu mati, kakakmu mati. Sekarang kau cuma anjing kehilangan rumah. Ulangi sekali lagi. Aku bilang kau anjing kehilangan rumah. Mau apa? Nggak terima. Berani pukul aku. Kau aja aku maks kotor tanganku. Hari ini aku lagi baik hati. Cuma kasih pelajaran. Kalau ku bilang lagi kau ngomong sembarangan, nggak akan semudah ini. Jangan takut. Aku bukan orang jahat. Malam ini, semua aku yang tanggung. Isu siapkan hidangan. Aku mau ngobrol dengan Hongxiu. Baik, Tuan Jiu. Tunggu sebentar. Aku siapkan sekarang. Xiao Chen, tunggu saja. Urusan ini belum selesai. Sungguh tak perlu takut. Meski aku anak nakal, tak akan sakiti perempuan. Terima kasih, Tuan Jiu. Sama-sama. Hari ini aku datang. Memang ada yang mau kutanya. Silakan, Tuan Jiu. Zui Xianlu ini milik Serikat Niaga Xihai kan? Benar seperti kata Tuan. Zui Xianlu memang dikelola Ibu Huang. Pemilik aslinya Shi Hai Tong. No, don't. Tuan Jiu, bagaimana? Aku punya jalanku sendiri. Karena kau tahu itu. Kau pasti bukan penyanyi biasa di sini. Tuan Jiu terlalu penghibur. Penghibur? Penghibur tahu pemilik asli Zui Xianlu? Tahu hubungan si Haitong dengan kantor gubernur? Nona, aku ini anak nakal, tapi bukan bodoh. Tuan Muda, hidangan dan arak sudah siap. Ada lagi yang Tuan butuhkan?
Tidak usah, kalian semua keluar. Aku ingin bicara berdua dengan Nona Hongxiu. Jangan tegang. Aku datang bukan untuk mempersulitmu. Di rumah ini, selain layani tamu, jual apa lagi? Maksud Tuan Muda apa? Artinya itu. Si Haitong sudah lama beroperasi di Yan Menguat. Kalau cuma bisnis biasa, mana mungkin sekuat ini? Pasti ada dagangan gelap di baliknya. Pas ini ku makan. Tuan Muda sudah tahu semua. Kenapa masih tanya pada saya? Aku mau pastikan. Apa rumah ini markas intelijensi Haitong? Tuan Muda jeli sekali. Benar. Rumah ini memang pusat intelijensi Haitong. Kalau kamu berperan apa di sini? Saya mata-mata si Haitong yang ditanam di sini. Juga saya mengorek informasi dari tamu. Kalau kau anak buah si Haitong, kenapa bilang padaku? Hak takut kau kubongkar. Takut. Lebih takut hidup gelap selamanya. Aku mau bertaruh. Jika Tuan Muda mau selamatkan aku, semua info akan kuberikan. Baik, aku janji padamu. Kau harus buktikan dulu nilaimu. Apa si Haitong sudah masuk ke militer? Atau di tangan Gregory Pangeran dan Jenderal Muda. Mereka tahu semua. Satu pertanyaan terakhir. Dalang sebenarnya di balik si Haitong. Siapa dia? Resminya Wakil Menteri Zhou Bapi. Cuma boneka di depan. Majikan aslinya. Aku memang tak punya bukti langsung. Tapi semua intel bermuara. Ada satu orang. Perdana Menteri King Song. Kamu yakin? Yakin. Intel dari Zuishan Lou diurus Ibu Huang. Dikirim ke kantor Shao Defang. Dia saring jadi buku. Tiap setengah bulan diambil orang istana. Mereka pernah. Perdana Menteri lebih peduli militer utara daripada halaman sendiri. Perdana Menteri bilang ini pada aku. Tak takut. Aku pakai atau jual intel ini buat untung. Karena aku sudah buka mulut. Aku sudah pertaruhkan nyawa padamu, Tuan. Aku percaya padamu. Percaya Wang Fu Utara takkan bersekutu dengan pengkhianat negara. Ini bakti kaset yang ada lubang rahasia di kamar Ibu Huang. Ini kuncinya. Di dalamnya ada buku catatan transaksi gelap si Haitong dengan pejabat 3 tahun. Tolong Tuan cari alasan untuk tapas aku. Bawa aku keluar dari neraka ini. Sekarang belum bisa bawa kamu pergi. Begitu kamu pergi, Ibu Huang langsung tahu buku catatan hilang. Mereka cepat hubungkan kita. Cheers. Aku harus bagaimana? Tetap di sini. Itu cara paling aman. Mulai sekarang, kamu kerja untukku. Kasih info basi buat laporan. Jamin aman. Kamu tetap menyusup kumpulin info. Saatnya tiba. Aku tarik kamu keluar. Tapi, gimana hubungi Anda? Di sini penuh mata-mata. Tiap tanggal 1 dan 15 aku datang. Pasti ada cara kirim kabar. Simpan kuncinya, Pak. Ingat mulai detik ini, anggap semua tak terjadi. Aku nggak punya jalan mundur. Semua atau busuk di sini. Kawan-kawan pergi. Nona Hongxiu layani aku puas sekali. Lain kali panggil Nona Hongxiu lagi. Xiao Chen, jangan pergi. Berani. Hari ini kau harus bayar minta maaf di depanku. Tuan cuma maksudmu apa? Sudah baik, hati lepas kau malah balas dendam. Balas dendam, kau pukul aku. Kalau nggak berlutut dan sujud 3 kali, urusan ini nggak selesai. Sujud. Kau yakin? Pak, kalian hajar dia, patahkan kakinya. Tunggu. Komandan Le. Menurutmu aku ini siapa sekarang? Anak nakal. Benar. Anak nakal ketemu masalah gini gimana? Aku ajarin. Xiaoming, bajingan. Ayahmu cuma kepala daerah. Kenapa ayahku Raja Penjaga Utara berani sentuh aku? Aku suruh para kakak iparku bawa pasukan ratakan rumahmu. Tuan Muda 9 yang sakit. Hanya sejak pangeran gugur, dia stres dan jadi nggak waras.
Berani kau menghina aku? Aku nggak cuma hina, aku juga pukul. Mau lawan? Cuma segini, ternyata cuma itu kemampuannya. Serang! Tuan Muda semua back. Tuan Zhao, masih mau aku berlutut dan sungkem? Xiaoche, jangan macam-macam. Ayahku kepala daerah, dia gak akan lepasin kamu. Orang istana Pangeran Utara nggak bisa kalian semena-mena. Tadi siapa yang bilang mau patahin kakiku? Aku. Salah Tuan Muda. Ampun, lepasin aku sekali ini. Hari ini lagi senang. Nggak kurus. Lain kali ngomong sembarangan. Xiao Chen, pasti ku balas hari ini. General, kita kemana sekarang? Pulang ke markas. Tunjukkan hari ini cukup. Tuan Muda mohon tunggu. Kamu? Aku sekretaris dari kantor Bupati, nama Zhang. Tuan mendengar Tuan Muda dapat masalah di Zui Xianlu. Jadi menyuruhku mengundang Tuan Muda ke rumah untuk minta maaf langsung. Bupati terlalu sopan. Tapi hari ini aku capek. Lain kali saja aku berkunjung. Tuan bilang, hari ini anaknya yang kurang ajar. No. Don't. Rupanya yang kecil pergi yang besar. Karena Bupati sungguh tulus. Pergi sebentar langsung kembali. General, aku rasa ini tidak aman. Rumah Bupati itu mungkin jebakan. Jebakan? Aku mau lihat hidangan apa yang dia siapkan. Kalian pulang dulu, kabarin Nyonya Lima. Mengerti, General. Hati-hati. Ayo. Silakan masuk, Tuan Muda. Tuan Muda, kita sampai. Menyambut, mohon maaf. Soal putramu tadi, mohon maaf. Haihan. Ambilkan arak huatiaunya, Guru Shang. Siap. Ini arak 20 tahun koleksiku untuk minta maaf pada Tuan Muda Jiu. Tuan terlalu sopan. Bikin aku jadi malu. Tuan Muda bercanda. Aku duluan, ya. Yang enak. Senang kalau suka. Coba hidangannya. Tuan Muda Jiu. No. Don't. Silakan, Tuan. Tuasi Wangfu sekarang. Kau pasti paham. Aku tahu kau orang pintar. Orang pintar harus pilih jalan pintar daripada bertahan di Wangfu yang goyah. Lebih baik siapkan rencana. Maksud Tuan Bupati apa? Terus terang, aku kenal baik dengan Menteri Shou di ibu kota. Menteri Zhou punya kuasa besar. Kalau kau mau, aku bisa hubungkan kau ke bawahannya. Nanti, kekayaan dan kehormatan tak ada habisnya. Aku hargai niat baik, Tuan Bupati. Tapi aku orang Wangfu Zhenbei. Hidup matiku milik keluarga Xiao. Aku tak akan pernah hianati keluarga. Tuan Muda, Untuk apa? Wangfu Zhenbei sudah di ujung tanduk. Buat apa kau ikut tenggelam? Tenggelam? Tuan Bupati, kau salah lihat. Wangfu Zhenbei bukan kapal, tapi gunung. Di langit runtuh, gunung ini tak akan roboh. Sudah larut. Terima kasih atas jamuan Tuan Gubernur. Aku pamit pulang. Tuan Jiu bersikeras. Aku tak bisa menahanmu. Guru Shang. Antar Tuan Jiu keluar. Baik. Gerbang Yanmen ini tak aman. Tuan Jiu jalan sendiri. Hati-hatilah. Terima kasih atas perhatian Tuan Gubernur. Tapi nyawaku keras. Pangeran Neraka pun tak bisa mengambilnya. Apalagi orang-orang kecil. Akhirnya tak tahan. Bunuh dia. Xiao. Berani sentuh Tuan Muda, cari mati! Tuan Muda, Anda tak apa-apa! Apa? Kalian kau datang? Tenang, jadi jaga di dekat sini. Untung datang tepat waktu. Bagus. Apa yang menyuruh kalian? Aku tanya sekali lagi. Siapa yang menyuruh kalian? Aku bilang, Tuan Gubernur.
Tuan Gubernur, Zhao Defang. Tuan Muda, bagaimana menangani orang ini? Menurutku jangan dilepas begitu saja. Berani main di belakang. Mereka benar-benar nekat. Langsung dihukum sayang. Dia masih berguna. Lalu? Tanah Zhenbei kami ini tempat yang menjunjung aturan. Karena Tuan Gubernur sengaja kirim orang untuk menjaga kami. Kami tak membalas kurang sopan. No, don't. Bereskan semua mayatnya. Harus rapi dan bersih. Kari gerobak. Kirim hadiah ini beserta tahanannya ke pintu belakang kantor bupati. Tuan Muda mau? Jangan ribut. Jangan bangunkan warga. Taruh saja lalu pergi. Lagi pula. Gantung papan di tahanan itu. Tulis 8 kata. Kata apa? Balas budi. Masih panjang. Hebat! Tuan Muda, ini lebih menyakitkan daripada memenggal anjing tua itu. Saya kerjakan sekarang. Oh, Tuan Muda ke-9 kita pulang. Katanya tadi malam, dia bikin heboh, bongkar toko, paksa ratu panggung. Tamu kehormatan bupati. 5. Si menungguku selarut ini. Dingin begini. Kalau kalian sakit, aku pasti sedih. Jangan berkanda. Bau, darahmu, tersium dari jauh. Memang gak ada yang bisa disembunyikan dari kakak ipar. Di perjalanan tadi ada sedikit masalah. Bupati Zhao Defang kirim pembunuh bayaran untuk menyerangku. Pak. Apa? Biar kulihat. Jauh, aku kerahkan pasukan sekarang. Ratakan kantornya. Kakak ipar. Kakak ipar, tenang. Pembunuh itu sudah dihabisi Leilai. Zhao Defang berani bertindak. Berarti kita sudah menyentuh titik lemahnya. Kakak ipar. Benar kata kakak 9 kalau kita serbu kantor gubernur sekarang dia malah senang. Utang ini ku catat. Siapa yang berani usik kakak 9 pasti ku buat menyesal. Tenang saja para kakak ipar. Aku sudah kirim hadiah besar untuk Zhao Defang. Kalau kamu nggak apa-apa, cepat masuk ke dalam. Kakak ipar kedua sudah menunggumu di dalam. Ramuan maut malam ini. Takarannya 2 kali lipat. Siap sesuai perintah kakak ipar. Sisho, banget. Tuan Muda pagi! Tuan Muda, kemarin kamu benar-benar gagah perkasa! Tuan Muda, aku ceritakan kehebatanmu kemarin ke semua prajurit. Mereka semua sangat bersemangat. Bila ikut panglima sepertimu, baru namanya gagah. Paul, bukannya sudah kubilang jangan sembarangan cerita keluar. Ini kan gak tahan. Tuan Muda, jurus guling malasmu kemarin itu. Peluru itu langsung menghantam satu bajingan polisi. Lama-lama, sampai sekarang masih terasa jenius. Terlalu ampuh, bikin Komandan Zhao itu benar-benar bungkam. Sampai gak bisa berbuat apa-apa sama kamu. Ajarin aku dong. Pergi sana, itu jurus rahasia keluarga. Cuma diwariskan ke orang dalam. Zhao Hu, hari ini latihan apa? Lapor Tuan Muda. Hari ini latihan serangan berbeban dan pertahanan bersama. Mulai Kau apa buru-buru? Dik Jiu, dewa turun ke bumi. 100.000 tael penuh. Cian Wansan si rubah tua kirim ceknya ke istana pagi ini. Aku hitung 3 kali, gak kurang 1 pun. Yang antar uang mukanya pucat kayak mayat. Bilang bosnya minta maaf dan mohon ampun. Ini baru awal. Kak Wu ambil setengahnya. Tanam ke produksi Xiao Kousi. Aku mau dalam sebulan anggur kita. Kuasai pasar minuman khas Beijing. Setengah lagi. Tukar semua jadi gandum dan... Aku mau anak buah. Lupa rasa laparnya. Siap, tapi Dik Jiu. Aku gak punya uang belum cukup. Cihaidang rugi besar kali ini. Di belakangnya ada Zhou Shilang dan Kanselir Qin. Mereka pasti gak akan diam. Harus apa sekarang? Nggak usah ngapa-ngapa. Dik Jiu, kamu gak dimam kan? Zhao Longmu si rubah 2 rugi besar. Pasti lagi asap pisau.
Kita nggak memperkuat pasukan atau cari masalah. Malah mau diam saja. Kakak ipar, urusan dagang kamu jago, tapi soal perang psikologi, kamu harus dengar aku. Sekarang, apa yang paling ditakuti Chow De Fang dan Qin Song? Bukan aku yang menghancurkan toko mereka. Bukan juga aku yang merampok uang mereka. Paling mereka tahu adalah nggak tahu kartu apa yang masih aku pegang. Kalau aku terus cari masalah, malah jadi terlihat lemah. Mungkin mereka sudah siap dan menunggu kita masuk jebakan. Tapi kita tahu itu ulah mereka. Tapi kita diam saja, cuma makan dan bersenang-senang. Kau mengurung diri di markas. Mereka pasti Kita punya rencana cadangan. Sedang menyusun sesuatu. Ketakutan datang dari ketidaktahuan. Biarkan mereka menebak dan panik. Kan mereka hancur karena curiga sendiri. Tak. Hanya perlu pakai waktu ini untuk melakukan satu hal terpenting. Apa? Mengubah tubuhku yang lemah ini menjadi pedang yang tak terkalahkan. Tuan Muda terlalu nekat. Diam, lihat Tuan Muda ke-9 sedang latihan ini ronde terakhir. Ronde ini namanya penempaan tulang. Obatnya meresap ke sumsum, menghancurkan struktur tulangmu yang rapuh. Lalu tumbuh lagi, sakitnya di luar akal. Jika leluhur Shen pernah mencoba ini, Tua menyerah karena tak tahan, kehilangan akal dan melukai diri. Kamu sudah yakin benar? Kakak ipar, kau tahu ada elang di dunia ini? Elang itu saat usia 40 cakarnya melemah. Paruhnya memanjang melengkung. Bulunya jadi berat. Ia hadapi dua pilihan. Mati atau lahir ulang. Yang pilih lahir ulang harus terbang ke puncak tebing. Memukul paruhnya ke batu sampai copot. Tumbuh paru-paru. Lalu dalam sakit, ia lepas bentuk lama dan siapkan diri. Jalani 150 hari derita panjang. Baru ia dapat hidup baru. Hidup lagi 30 tahun. Binatang saja berani taruh nyawa. Aku Xiao Chen. Kenapa tidak? Tahan di. Dick. Berdahan. Peringatan, saraf nyeri kelebihan beban, detak jantung 22, tekanan darah di batas, disarankan mekanisme perlindungan syok. Raja Neraka. Dendam keluarga Xiao belum terbalas. Kuat. Kuatan murni yang meluap. Adik, kau sudah kembali. 9 hari bertapa. Energi dalam tubuhku bertransformasi total. Aura apa ini? Kakak ipar. Ini bahaya yang lebih primitif dan murni. Aku bereaksi. Sampaikan keluarkan segera perintah elang hitam tertinggi. Besok sebelum pukul 5, panggil 3 panglima ke lapangan. Perintah elang hitam. Gila. Itu perintah darurat tertinggi. Tindakan sepihak. Dalam hal wewenangmu, bagaimana reaksi semua pihak? Para jenderal itu elit militer. Hanya hormati prestasi dan Kenapa harus dengar perintahmu yang lemah? Kaki ipar benar. Mereka selalu menganggapku sampah. Makanya aku panggil mereka. Biar mereka layak sendiri. Apakah aku layak memimpin 300.000 pasukan ini? Kematian ayah bukan kebetulan. Pedang istana sudah di atas kepala kita. Zenbei cuma kerumunan tak teratur. JD, ku akan satukan pasukan Zenbei. Dengan kekuatan mutlak, semua takluk padaku. Perintah keluar. Ada jalan mundur dari istana. Istana. Berontak pun kenapa? Lebih baik daripada jadi sasaran. Atau biar mereka lihat keteguhan keluarga Xiao. Kumpulkan mereka dengan alasan
Alasan yang sah. Para jenderal tua itu. Aku yakin mereka tak berani. Sampaikan pada mereka. Besok jam 5:30. Di depan panggung komando. Siapa yang tak datang, ku mati. Kamu berubah. Kakak ipar. Di dunia ini. Berubah berarti mati. Leli, siapkan obor naga api. Kirim bintang bulu hitam dengan kurir kilat. Sebelum tengah hari, semua panglima